Shalom. Shalom. Masih semangat ya? Biasanya semangat siang. Saya nggak ya. Oke, jadi hari ini saya akan membagikan pengalaman saya, khususnya dalam hal entrepreneurship seperti yang Bu Rina bilang, bahwa di STT ini mahasiswa dituntut supaya juga bisa memiliki jiwa entrepreneurship. Jadi saya merasa terhormat bisa diundang, dan ini juga pertama kalinya saya juga bisa membagikan pengalaman saya. Jadi saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya John Leonardo Kristianto. Jadi saya baru lulus dari sebagai mahasiswa, tinggal nunggu wisuda aja. Nah, saya usianya baru 22 tahun ya, jadi kita santai aja gitu, kita masih seumuran kayak gitu kan. Nah, jadi sebelumnya ya saya tadi sudah disinggung juga oleh papa saya gitu, kalau saya sudah memiliki usaha gitu, usahanya di rumah gitu. Jadi saya membuka toko online sendiri seperti itu. Nah, toko online ini bergerak di bidang otomotif gitu, jadi spare part motor seperti itu. Dan sudah jalan toko online saya ini selama dari 2018 seperti itu. Nah, jadi saya juga pelayanan juga di gereja, semua seperti teman-teman juga. Saya bergereja di Gereja Baptis Indonesia Fraterda. Nah, selanjutnya saya juga dalam pekerjaan itu saya juga memiliki 5 orang karyawan seperti itu. Nah, jadi saya akan menceritakan pengalaman saya dari awalnya sampai bisa seperti ini gitu. Sebelumnya ya itu semua pasti karena kemurahan Tuhan, karena anugerahnya gitu ya. Nah, jadi awalnya tuh dari tahun 2016. Nah, di situ saya memulai toko online seperti itu. Tapi sebelum toko online ini saya juga ada beberapa hal yang saya lakukan untuk istilahnya ya kita cari uang jajan sendiri lah seperti itu. Kita cari uang sendiri biar kita istilahnya bisa jajan sendiri dulu gitu untuk mencukupi kebutuhan keinginan kita. Nah, di tahun 2016 itu saya tuh belum punya apa-apa gitu, maksudnya uangnya tuh terbatas gitu, dan juga saya nggak punya koneksi, nggak punya kenalan, nggak punya barangnya gitu, nggak punya ilmunya, caranya tuh seperti apa tuh saya tidak tahu. Tetapi saya dari sebelumnya dari kecil juga yang berperan besar itu ya papa saya gitu. Kenapa saya bisa memulai usaha ini, karena juga dari kecil saya didorong gitu. Jadi mindsetnya dari pola pikirnya diubah. Kamu tuh harus usaha gitu, maksudnya harus bisa cari uang sendiri gitu. Kalau bisa ya lebih cepat lebih baik seperti itu. Nah, disitulah papa saya jadi support system saya gitu, jadi yang mendukung saya dalam perjalanan usaha saya gitu. Nah, 2016 ini awalnya tuh saya teman-teman Panteas. Baik, saya lanjutkan. Jadi tahun 2016 ini saya mulai dengan apa yang ada di dekat saya gitu. Jadi kita jangan mikirnya terlalu jauh gitu kalau kita ingin memulai usaha. Kita lihat apa yang di sekitar kita, apa yang di dekat-dekat dengan kita gitu, apa yang bisa kita manfaatkan seperti itu. Kebetulan di dekat saya itu ya apa saya gitu kan, tadi apa saya udah kasih tahu kalau dia dulu buka toko HP, jadi aksesoris handphone. Nah, disitulah saya mulai
menjual barang papa saya gitu, jual aksesoris handphone. Jadi barang-barang itu ya barang papa saya gitu, saya jual gitu. Saya jual di waktu itu masih awal-awal tuh di Bukalapak ya, nama Tokopedia itu platform e-commerce yang pertama gitu, yang pertama di Indonesia. Nah di situ ya saya mulailah gitu kan, kalau kita jual kemana kita foto barangnya, kita posting gitu, kita masukkan ke toko kita. Nah di situ ya awal mulanya gitu. Dan waktu itu saya ingat banget waktu awal-awal itu saya jualnya cuma kabel casan gitu, kabel casan HP gitu. Itu untungnya kalau nggak salah cuma 2.000 gitu, 2.000 dipotong packing gitulah. Nah itu seneng tuh awalnya, wih ternyata jalan gitu kan, walaupun cuman jadi untungnya cuma 1.000 lah gitu kan waktu itu awal mulai gitu. Akhirnya dalam waktu jalan tuh beberapa bulan gitu kan, tahun 2016 itu saya juga lumayan gitu ada pendapatan, tapi waktu itu akhirnya saya memutuskan untuk nggak jualan dulu gitu. Jadi saya untuk fokus untuk waktu itu sekolah, terus juga pendidikan lah gitu. Nah di situ juga saya mencoba, karena saya lihat bahwa pada saat itu kurang berjalan gitu ya saya rasanya gitu. Jadi saya juga mencoba hal-hal lain gitu, mencoba cari peluang lain untuk mendapatkan uang juga gitu. Saya juga waktu itu dengan modal yang ada dikit itu saya ya bermain saham gitu. Terus juga waktu itu yang lagi ngetren itu Bitcoin gitu, saya juga coba-coba di situ dan mengalami kerugian juga gitu. Jadi di situ sempat drop juga karena uang saya tinggal dikit itu lah, udah mau habis gitu kan. Nah akhirnya 2018 itu saya memulai kembali untuk sama jual online lagi gitu. Waktu itu udah ada Shopee ya, jadi waktu Shopee waktu baru masuk di Indonesia gitu. Nah di situ saya juga mulailah jualan di situ tahun 2018 akhir gitu. Nah akhirnya saya jualan di situ dan puji Tuhan gitu. Akhirnya di tahun itu saya bisa mendapatkan uang jajan sendiri. Saya juga nggak perlu minta orang tua lagi untuk kebutuhan gitu, untuk keinginan seperti itu. Akhirnya jalan, dan pada saat itu juga saya juga sempat mengalami stuck gitu juga. Jadi tahun mungkin 2019 gitu. Nah saya juga mencoba beberapa barang untuk dijual secara online gitu. Jadi banyak juga kegagalan jatuh bangun saya gitu. Nggak cuman jangan lihat sekarangnya gitu, seperti itu. Nah saya juga mencoba beberapa barang seperti herbal, terus lalu ada seperti penghemat BBM, lalu juga saya mencoba jual baju gitu. Jadi beberapa produk saya coba jual juga, tetapi tidak menghasilkan gitu. Akhirnya kan mati modal gitu. Nah akhirnya pada tahun awal 2020, lebih tepatnya akhir bulan Desember. Nah disitulah saya mencoba jual itu yang saya jual sekarang, yaitu spare part motor. Nah jadi waktu itu saya dikenalkan, dan itu orang itu teman gereja saya gitu. Dia udah lama ke gereja, terus dia ke gereja gitu, udah orang tua gitu. Nah di situ orang itu dia cerita sama papa gitu keadaan dia gitu. Lalu setelah ngobrol-ngobrol, akhirnya orang itu jadi kayak ada kerjasama gitu sama papa, dan papa menyuruh saya gitu, kamu coba aja jual ini spare part motor. Nah pada saat itu saya tuh nggak ngerti lah motor-motor gitu, saya nggak suka juga kan, bukan orang motor gitu, nggak ngerti gitu. Tapi setelah didorong-dorong akhirnya saya memutuskan untuk mencoba juga gitu, dengan modal yang ada gitu, cuma 2 juta waktu itu. Karena kan sebelumnya saya
jual barang aksesoris HP kan saya nggak keluar modal gitu. Jadi ada barang laku, untungnya saya ambil, modal saya balikin ke papa saya seperti itu. Nah, disitulah saya mulai awal 2020 saya mulai tuh jualan. Ternyata ada nih laku juga, walaupun waktu itu baru satu dua gitu. Dan ternyata pada bulan Maret itu 2020 di situ ternyata berjalan gitu ya, puji Tuhannya, dan bisa mendapatkan pendapatan yang cukup besar gitu. Dan kita tahu ya 2020 itu bulan Maret itu kan awal-awal COVID yang masuk Indonesia. Nah, harusnya kita lihat bahwa COVID itu menjadi hambatan gitu, menjadi orang menjadi susah gitu. Tapi bersyukurnya puji Tuhannya malah usaha saya naik pada saat itu, tahun 2020 itu. Akhirnya yang berjalanlah tahun 2020 itu awalnya yang papa saya bilang tadi pada saat sesi sebelumnya, pada saat ibadah dia bekerja keras itu membantu saya juga sampai turunkan berat badannya seperti itu. Nah, akhirnya pada bulan Juli atau Agustus tahun 2020 itu akhirnya kita memutuskan untuk menggunakan bantuan gitu lah, maksudnya karyawan gitu. Nah, akhirnya disitulah mulai terbentuk kerjasama atau teamwork gitu ya tadi. Jadi akhirnya terus bulan selanjutnya Oktober juga nambah satu karyawan lagi. Nah, akhirnya berjalan tuh puji Tuhan. Akhirnya tahun 2021 itu saya bisa membeli sebuah gudang gitu, itu rumah. Jadi untuk bekerja kita pindah, karena awal tuh saya kerjanya di rumah gitu, di counter malah. Jadi counter nyatu gitu sama tempat usaha saya gitu. Karena semakin banyak barang, semakin besar itu akhirnya saya membeli rumah untuk dijadikan tempat bekerja sekaligus gudang di tahun 2021 itu. Dan akhirnya ya bersyukur sampai saat ini saya memiliki 5 karyawan, terus juga gudangnya ada 2 seperti itu di dekat rumah semua seperti itu. Nah, bersyukur. Jadi saya membagikan pada teman-teman apa sih yang menjadi kunci biar kita tuh bisa berhasil gitu. Yang pertama itu support system ya, maksudnya ya, orang yang mendukung kita gitu. Jadi kita harus berada di lingkungan yang mensupport kita gitu. Maksudnya lingkungannya tuh gini, yang positif gitu. Kalau bisa yang satu visi satu misi gitu. Jadi mikirnya jauh ke depan gitu. Kalaupun misalnya belum ada ya kita bisa cari gitu. Sekarang kan kita bisa menggunakan sosial media seperti itu. Nah, saya juga waktu itu kan belum ada teman gitu. Waktu mulai usaha ini saya cari tuh ada komunitasnya, ada komunitas penjual online gitu. Lalu saya ikut acara-acara seminar gitu. Lalu saya juga ikut pelatihan-pelatihan juga. Nah, disitulah saya terbentuk, saya bisa terus berjuang gitu. Karena kan kalau sesama enak kan gitu. Jadi kalau misalnya ya dalam pertemanan aja gitulah. Kalau misalnya saya cowok gitu, kalau kita jomblo sama jomblo kan nyambung gitu kan, lebih enak. Oh gini gitu, cara cari cewek gimana gitu. Kalau udah pacaran kan pasti beda dan teman-temannya gitu nggak nyambung gitu, seperti itu, kayak gitu. Terus juga kita harus terus belajar gitu ya. Belajar ini kan sekarang nggak mesti di tempat pendidikan formal gitu, kayak kampus, kayak sekolah. Saya belajar jualan ini ya bukan di sekolah, bukan di kampus tempat saya kuliah gitu. Di sana hanya ya belajarnya sesuai dengan kurikulum yang ada gitu. Udah ada semester 1 belajar ini, 2 ini gitu. Kalau sekolah ya kelas
kelas 1 seperti ini, kelas 2 seperti ini gitu. Dan itu pun pelajarannya secara luas aja gitu. Jadi kadang tuh nggak cocok sama kita gitu. Kita pengen ini, belajar ini, kita tertarik ini nih. Tapi ternyata ya di sekolah itu, di kampus itu nggak seperti itu, beda. Sesuai jurusan yang kita pilih seperti itu. Nah, jadi saya belajar itu ya di luar gitu. Seperti tadi saya bilang, saya ikut pelatihan, saya juga kan sekarang banyak kan di YouTube, di Google gitu, apa bisa kita cara jual online gitu, terus atau enggak cara membuat suatu bisnis seperti itu banyak banget sekarang di Google. Banyak orang-orang yang udah duluan, yang udah lebih hebat, yang udah pengalaman. Nah, mereka tuh membagikan gitu di Google, di YouTube secara gratis malah. Kita hanya perlu nonton aja gitu. Kita siapkanlah waktu luang kita gitu, supaya jadi pola pikir kita tuh bisa diubahkan gitu. Kita kan mikir kan kadang kalau kita mau mulai usaha itu, aduh modalnya gimana ya gitu ya, terus nanti barangnya dapat dari mana ya, terus cara jualnya gimana gitu. Pasti ada ketakutan yang ada dalam pikiran itu. Nah, dengan kalian menonton itu nanti ya semoga bisa mengubah pola pikir gitu. Saya juga bicara di sini nggak bisa langsung membuat teman-teman langsung bisa nih langsung usaha sukses seperti itu, nggak bisa gitu. Saya hanya cuman jalur penghubung aja gitu. Saya membagikan berkat untuk teman-teman seperti itu. Lalu juga yang pasti kita harus selalu mengandalkan Tuhan gitu dalam setiap apapun yang kita lakukan, karena kalau Tuhan nggak berkehendak ya nggak bisa gitu. Ya saya nggak bisa di sini gitu, saya nggak bisa, usaha saya bisa jalan seperti itu. Lalu juga dalam kita mulai suatu usaha tuh intinya tuh kita harus mau dulu ya, harus mau dan berusaha gitu. Karena ada pepatah ngomong gini, kalau kita mau mencapai suatu puncak gunung kita harus mulai dari langkah pertama. Nah, kalau kita cuma mikir doang, kita bermimpi dalam pikiran kita, tapi kalau kita nggak mau mulai ya sama aja bohong. Karena kan 1000 langkah itu dimulai dari langkah pertama seperti itu. Kalau kitanya nggak berusaha, nggak memulai, ya nggak akan ada hasilnya, cuma ada di pikiran kita gitu. Kalau misalnya kita ada ide gitu, kita ingin utarakan, tapi kalau kita nggak ngomong kan ya percuma gitu. Ide itu nggak tersampaikan gitu, apa yang menjadi harapan kita seperti itu. Lalu juga saya juga banyak menonton YouTube yang berisi motivasi gitu untuk saya gitu. Ketika saya lagi nggak semangat, saya biasanya nonton YouTube gitu. Banyak kok yang channel-channel YouTube yang memberikan motivasi buat saya gitu, juga memberikan ilmu-ilmu, manfaat-manfaat gitu, supaya saya bisa lebih punya pola pikir yang luas gitu, pandangan yang luas. Jadi nggak hanya terpaku pada satu hal gitu. Ketika stuck, jadi kita bisa menemukan jalan keluar yang seperti itu. Sekian aja itu dari pengalaman sharing saya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.